Halo semua Bapak Ibu sekalian yang selalu menyaksikan program GPDC. Selamat datang di dalam program kami. Dan sebelum kita memulai, saya ingin mengajak kita semua untuk like lebih dulu, komen, subscribe, dan juga share supaya program ini menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami sekalian, dan di hari ini kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen. Bapak Ibu sekalian, mulai kembali ada orang-orang yang bingung mengenai ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu bolehkah menikmati tetap nikmat dunia? Ya kan? Apakah yang namanya ikut Tuhan supaya lebih kudus harus bertapa ke gunung 3 bulan, puasa 40 hari 40 malam, namanya juga mau cinta Tuhan. Berarti lepas dari semua yang namanya nikmat, lepas dari semua yang namanya gadget, yang namanya teknologi. Apakah boleh ikut Tuhan tapi tetap punya mobil mewah? Nah, apakah boleh punya Tuhan tapi tinggalnya di rumah elit? Iya kan? Bisa nggak kita jadi kaya tapi nggak masuk neraka? Karena kesannya orang kaya yaitu orang yang berlimpah, ujung-ujungnya pasti dapat balasannya. Hukumannya nanti di ujung, yaitu di neraka. Tapi kalau kita miskin, mau makan aja susah. Dan termasuk dari kaum orang miskin, kaum duafa yang nggak punya apa-apa. Nah, sementara kita menderita, kita nabur dulu nih, nabur penderitaan. Nanti nikmatnya di sorga. Coba kita lihat ya, bagian-bagian firman Tuhan supaya kita tidak salah kaprah. Ada bagian firman Tuhan yang cukup panjang, tetapi mari kita baca sama-sama. Yaitu di dalam Lukas, pasalnya yang ke-16, ayat 19 sampai 23. Lukas 16, 19 sampai 23. Saya baca buat kita. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ini jubah orang kaya. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. 21. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, maksudnya sorga gitu. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, ayat-ayat seperti ini memberikan kepada kita sebuah kesan bahwa memang orang yang namanya kurang beruntung dalam hidup, orang yang namanya miskin, orang yang tidak punya apa-apa di dunia, nanti upahnya tenang, sabar, ada di sorga. Tapi juga demikian orang kaya yang hidupnya mewah-mewahan, yang hidupnya kayaknya nggak ada seri itu duitnya. Nah, sekarang boleh senyum-senyum, sekarang boleh ketawa-ketawa, nanti disiksa di neraka. Nah, iya kan? Kalau kita baca ayat ini dengan sekilas, itu yang kita dapat. Tapi pertanyaannya begini, saudara. Apakah memang di sorga nanti semuanya orang-orang miskin tuh di sono? Dan juga nanti kita lihat di neraka, semua orang kaya ada di situ. Kalau kita buka majalah Forbes, majalah ekonomi, the top 100 richest person in the world, orang-orang 100 orang terkaya di dunia, berarti nanti 100 itulah yang nanti juga menjadi penghuni neraka. Apakah begitu? Sederhana saudara, sabar baik-baik. Saya ingin katakan bahwa tiket ke neraka bukan jadi orang kaya. Tiket ke surga bukan jadi orang miskin. Saya ingin tanya, banyakkah orang miskin sombong? Nah, iya nggak? Banyakkah orang miskin nyolong saudara? Iya kan? Banyak saudara. Banyakkah orang kaya tulus? Banyak orang kaya hatinya bersih? Banyak juga. Jadi bukan status sosial yang membuat kita masuk neraka ataupun masuk surga. Pertanyaannya, boleh nggak kita dekat Tuhan tetapi kita menikmati dunia ini? Saya harus berkata, justru ada beberapa poin yang kita perlu ingat. Yang pertama, nikmatilah semua berkat Tuhan yang Tuhan izinkan Anda dapatkan sementara di dunia ini.
Karena semua itu adalah nikmat Tuhan. Semua itu adalah berkat Tuhan. Nikmati, saudara. Asal jalannya benar, ya kan? Jangan yang burem-gurem, jangan yang punya bisnis di hal-hal yang gelap dan ilegal, saudara. Tapi segala sesuatu kita berhak kok nikmati. Yang kedua, hati kita jangan melekatnya sama harta. Nah, itu dia. Ya kan? Selalu saya ingat ada orang bilang gini, hati itu harus kayak teflon. Yaitu apa? Nggak lengket kalau kita goreng telur, telurnya nggak lengket di wajan. Nah, hati itu jangan lengketnya sama harta, tapi lengketnya sama Tuhan. Ingat Ayub, saudara. Ayub di dalam pasal 1 dikatakan orang yang paling kaya di timur dan yang saleh dan bahkan berbakti sama Tuhan. Tetapi ketika semua hartanya hilang, dia tetap cintanya sama Tuhan tuh. Dia nggak goyah tuh, saudara. Iya kan? Nah, yang ketiga, kalaupun Anda diberkati dengan harta, Anda bisa hidup dengan penuh berkah. Ingat, yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang kedua, bantulah pekerjaan pelayanan, menunjukkan bahwa Anda tidak punya prioritas utamanya adalah uang, tetapi justru bantu pekerjaan pelayanan. Yang ketiga, jangan gampang kita berat hati menolong orang. Orang kaya yang tadi di dalam Lukas 16, justru kita bisa melihat dia tidak punya compassion kepada setiap orang yang membutuhkan. Adalah tanda bagaimana yang dia pentingkan adalah harta semata dan mata hatinya tumpul. Tidak bisa melihat orang yang berkesusahan dan dia mengalirkan dananya ke sana. Yang keempat, mari gunakan semua harta, semua potensi, semua kemampuan untuk meningkatkan derajat hidup orang lain, saudara. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana ketika kita gunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, kita akan membantu lingkungan sekitar. Dan saya percaya, surga tersenyum. Tuhan berkata, baiklah hai hambaku yang baik dan setiawan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanku. Oh, haleluya. Kenikmatan hidup terbesar adalah melihat orang lain berhasil dan hidup menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, jadikan kami orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan juga diberkati secara materi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah doa kami pada hari ini. Di dalam namamu kami berdoa. Amen. Bapak Ibu sekalian, jika Anda diberkati selalu melalui program-program ini, nantikan program-program selanjutnya. Sampai jumpa di program mendatang. Amen. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.